Daya paksa atau overmah sering kita jumpai baik dalam perkara pidana ataupun dalam perkara perdata ya, menyangkut dengan perjanjian. Daya paksa atau overmah dapat pula diartikan bahwa meskipun seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana ataupun pelanggaran, ataupun dia melakukan prestasi dalam perkara perdata, tapi tidak dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum, baik ketentuan hukum pidana maupun ketentuan hukum perdata. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dulu terkait dengan overmah dalam ketentuan hukum pidana. Untuk ketentuan hukum perdatanya, kita bahas dalam VT yang lainnya. Apa saja kriteria overmah berdasarkan ketentuan hukum pidana? Mari kita simak ulasannya. Daya paksa atau overmah di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat di dalam ketentuan pasal 48 KUHP ya, yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Kata daya paksa ini salinan dari bahasa Belanda yaitu overmah, yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah daya paksa itu memaksa dengan paksaan fisik sehingga korban tidak dapat menghindar, ataukah merupakan paksaan psikis sehingga meskipun orang tersebut masih dapat menghindar, namun karena daya paksa itu sedemikian rupa besarnya sehingga dapat dimengerti bahwa seseorang tidak kuat dalam menahan daya paksa tersebut, akhirnya dia melakukan suatu perbuatan pidana ataupun pelanggaran. Kekuatan fisik yang mutlak yang tidak dapat dihindari itu dinamakan dengan vis absoluta. Sedangkan kekuatan psikis dinamakan dengan vis compulsiva. Karena sekalipun tidak memaksa secara mutlak, tetapi sifatnya memaksa juga ya secara psikis. Pada umumnya, vis absoluta atau daya paksa secara fisik itu tidak masuk dalam ketentuan pasal 48 KUHP, tetapi hanya vis compulsiva saja atau daya paksa secara psikis saja yang masuk dalam ketentuan pasal 48 KUHP. Adapun sebabnya ialah bahwa vis absoluta berarti orang yang berbuat bukan yang terkena paksaan, melainkan orang yang memberi paksaan fisik. Terkait dengan vis compulsiva atau paksaan secara psikis, itu dimuat dalam dua hal ya. Yang pertama, daya paksa dalam arti sempit atau overmach in Engzin, di mana sumber atau sebabnya itu disebabkan karena paksaan dari orang lain atau paksaan luar. Yang kedua adalah keadaan darurat atau notustan, di mana daya paksa tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi timbul dari keadaan-keadaan tertentu pada dirinya sendiri. Pada daya paksa dalam arti sempit atau overmach in Engzin, inisiatif untuk berbuat ke arah perbuatan tertentu ada pada orang yang memberi tekanan. Sedangkan dalam keadaan darurat, orang yang terkena tekanan bebas untuk memilih mana yang akan dilakukan. Inisiatif ini ada pada dirinya sendiri. Daya paksa dalam keadaan darurat atau notdustan itu terdapat tiga kemungkinan. Yang pertama adalah orang terjepit di antara dua kepentingan. Di sini terdapat konflik antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Kita waktu kuliah dulu terdapat contoh klasik ya, yaitu terkait dengan terjepit di antara dua kepentingan, yaitu contoh adalah cerita tentang papan Carneades yang menceritakan bahwa Carneades itu akan tenggelam. Kemudian Carneades dapat menyelamatkan diri dengan
berpegangan pada satu papan yang terapung di laut ya. Namun saat itu ada orang lain juga yang ingin ngikut numpang ke papan tersebut bersama Karneades. Masalahnya adalah papan tersebut hanya mampu untuk menampung satu badan atau satu orang. Ketika menampung dua orang, maka papan tersebut juga akan tenggelam. Maka untuk menyelamatkan dirinya, kemudian Karneades mendorong orang lain yang ikut ke papan yang sedang dia pegang tersebut, yang mengakibatkan orang lain tersebut yang ia dorong kemudian tenggelam dan meninggal dunia. Di sini terdapat konflik bahwa Karneades lebih mementingkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Tentunya perbuatan Karneades ini tidak bisa dipidana karena masuk ke dalam kategori keadaan darurat, yaitu terjepit di antara dua kepentingan. Kriteria keadaan darurat yang kedua adalah terjepit di antara kepentingan dengan kewajiban. Di sini terdapat konflik antara kepentingan dengan kewajiban. Sebagai contoh ya, seseorang sudah tidak makan selama beberapa hari, kemudian dia mencuri beberapa potong roti ya. Di satu pihak terdapat kepentingan diri sendiri yang mendesak untuk menyelamatkan hidupnya dan segera mendapat makanan. Di lain pihak, ada suatu kewajiban bagi dia untuk mentaati larangan mencuri. Akhirnya, orang tersebut mengambil keputusan bahwa kepentingannya diri sendiri untuk makan harus dituruti, sehingga dia melanggar kewajiban untuk mentaati larangan mencuri ya. Itu kategori dari terjepit di antara kepentingan dengan kewajiban. Kriteria keadaan darurat yang ketiga adalah terdapat konflik antara dua kewajiban. Sebagai contoh, seseorang mendapat panggilan dari pengadilan, tetapi pada hari yang sama dia juga harus memenuhi panggilan di kota lain, atau terdapat kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya dia menikahkan anaknya dan sebagainya. Sehingga kewajiban untuk memenuhi panggilan pengadilan dia abaikan karena untuk memenuhi kewajiban yang kedua, yaitu menikahkan anaknya misalnya. Jadi terjepit di antara dua kewajiban, sehingga dengan alasan tersebut dia bisa menyampaikan kepada pihak pengadilan bahwa tidak bisa memenuhi panggilan karena ada suatu urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Van Hatum berpendapat bahwa pasal 48 KUHP hanya terdapat alasan pemaaf. Perbuatan yang dilakukan tetap dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, tetapi bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa atau overmach. Dalam keadaan darurat, kebebasan penentuan kehendak dari orang yang melakukan perbuatan tidak dihapuskan karena adanya tekanan psikis dari orang lain, tetapi karena adanya keadaan darurat yang mendorong dan mendesak diri ke arah perbuatan tersebut. Jadi itu beberapa contoh terkait dengan overmach dalam ketentuan hukum pidana, yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan pidana ataupun pelanggaran tetapi tidak dapat dipidana karena pengaruh daya paksa atau overmach. Demikian, terima kasih.